Salve, selamat pagi para pendengar setia Do Remi. Kembali lagi dengan saya Kakak Ina pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersatu di dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita dan penuntun langkah kami, serta obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu, karena sabdamu adalah jalan dan kebenaran hidup kami. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan kami. Bukalah seluruh diri kami, agar dapat mendengarkan dan meresapi sabdamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dunia tempat kita tinggal hari ini seringkali terasa seperti medan pertempuran rohani yang melelahkan. Di satu sisi, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Tetapi di sisi yang lain, arus dunia menawarkan nilai-nilai yang kerap bertolak belakang dengan Injil, seperti egoisme, materialisme, dan kebencian. Dalam situasi yang penuh tantangan ini,
Renungan dari doa Yesus untuk murid-muridnya dalam Yohanes 17 membawa penghiburan sekaligus arah yang jelas bagi hidup kita. Yesus tahu benar bahwa setelah ia naik ke surga, para murid akan menghadapi penolakan dan penderitaannya. Menariknya, Yesus tidak meminta Bapa untuk mengangkat mereka dari dunia, melainkan memohon agar mereka dilindungi dari yang jahat. Nah, ayat yang spesial di sini itu di ayat ke-15. Yohanes 17 ayat 15 itu bunyinya begini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, melainkan supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini adalah sebuah penegasan identitas yang luar biasa. Kita berada di dalam dunia saat ini, tetapi kita bukan dari dunia. Kita diutus ke dalam dunia untuk membawa misi ilahi. Kita tidak dipanggil untuk mengasingkan diri atau melarikan diri dari realitas sosial, melainkan untuk hadir sebagai pembawa damai dan kebenaran di tengah-tengahnya. Ketika kita hidup kudus di dunia ini mungkin akan membenci kita, sama seperti dunia telah membenci Yesus. Namun jangan kita takut, karena Yesus menguduskan dirinya bagi kita agar kita pun dikuduskan secara nyata. Tugas kita hari ini adalah berani tampil beda, berani jujur saat orang lain korupsi, berani mengasihi orang lain saat dia membenci, dan berani mengampuni saat orang lain menaruh dendam. Dan di sanalah kesaksian hidup kita memancarkan kemuliaan Allah. Semoga demikian. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan dan Injil yang kita sudah dengar pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyatukan doa dan harapan kita dengan doa anak misioner. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun mereka berada. Berkatilah semua orang yang kami jumpai hari ini, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah doa dan renungan misioner kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salve.